semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 45. Di awal video ini, hari itu di aula Papilion Witi Lunar Troop terlihat Sohan dan juga Ketua Paksigo yang tengah sibuk dengan dokumennya. Namun Sohan menghentikan kesibukannya ketika seorang pria bawahan dari Kultus Wetep Melidiman tiba di sana. Sembari merapikan dokumen di mejanya, Sohan berkata, "Jadi di mana lokasi konferensinya?" Pria itu membalas, "Mereka bilang di Chang'an tidak masalah, di dalam dinding istana juga boleh." Mendengar jawabannya, Sohan kembali melanjutkan, "Kalau begitu, suruh mereka datang ke Teluk Blue Flam Chang'an." Pria itu menimpali, "Dimengerti, apakah ada batas personil?" Sohan tersenyum berkata, "Untuk apa dibatasi? Katakan pada mereka untuk datang dan lakukan semaunya." Mendengar hal itu, pria itu pun menunduk dan melangkah pergi dari sana. "Baiklah, dimengerti." Lalu, setelah kepergiannya, Sohan menatap ke arah kirinya di mana Ketua Paksigo berdiri. Lalu berkata, "Mereka menyebutnya konferensi, tapi nyatanya mereka itu ingin bertarung melawan para kepala, yang berarti mereka percaya diri. Selain itu, mereka bahkan tak menanyakan apakah putra ketiga masih hidup atau tidak pula." Mendengar perkataannya, Ketua Paksigo yang sempat terdiam membalas, "Itu benar, Tuan." Lalu Sohan bertanya, "Apa Hubei atau Wudang sudah mengontak?" Ketua Paksigo menimpali, "Sampai sekarang masih belum." Mendengar hal itu, Sohan pun terdiam berpikir, bahkan jika Ketua Kultus Wetep Melidiman datang sekalipun, kurasa takkan ada masalah yang besar selama kita memiliki Wudang. Beberapa jam kemudian, di dekat Teluk Papilion Blue Flam, terlihat pasukan Jin Sohan yang tengah menunggu kedatangan Kultus Wetep Melidiman. Saat kemudian muncul Siwo yang telah berpakaian sama seperti ketua paksinya yang lain, mendekat ke arah Sohan. "Hyung, aku datang." Sohan pun meliriknya berkata, "Wah, kau terlihat cocok mengenakannya." Mendengar hal itu, Siwo pun membalas, "Aku harus terlihat seperti seorang kepala paksi untuk ortodoks hari ini." Sohan menimpali, "Benar, bergabunglah dengan para kepala yang lain." Sebelum melangkah pergi dari sana, Siwo berkata, "Baiklah, hati-hati, Hyung." Sohan menjawab, "Iya, tenanglah." Namun, di saat Siwo melangkah pergi memasuki barisan para kepala, Sohan menatap ke arah Ilsaeng di samping kirinya, yang mana juga menatapnya. Hingga Ilsaeng baik teringat beberapa saat sebelumnya, di saat Sohan berkata padanya. Saat itu, Sohan berkata, "Berserk Demon Sunbe, apa yang akan kau lakukan jika aku malah tewas?" Tentunya, pertanyaan Sohan membuat Ilsaeng terkejut. "Apa?" Sohan melanjutkan, "Aku menanyakan itu karena jika ketua kultus juga datang, aku mungkin harus mempertaruhkan nyawaku juga." Mendengar hal itu, Ilsaeng yang mulai merasa kesal pun berkata, "Maksudmu, saat kau melawanku, kau tidak mempertaruhkan nyawamu?" Sohan tersenyum remeh membalas, "Ya, bagaimana menurutmu?" Meskipun ia sangat kesal, Ilsaeng hanya bisa menahannya ketika Jin Sohan menuturkan, "Jika pertempuran terjadi, aku berencana ingin bertarung lebih dulu." Ilsaeng yang merasa aneh pun bertanya, "Apa? Kau ingin mati duluan? Padahal kau pemimpin trup." Sohan tersenyum menuturkan, "Bahkan jika harus mati, aku ingin mati dengan bertarung sampai akhir sebagai paksi unortodoks." "Apa yang akan kau lakukan, Sunbe?" Pertanyaannya membuat Ilsaeng hanya terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Kita kembali ke masa sekarang, di mana nampaknya pasukan Kultus Wetep Melidiman telah datang.
dengan baju putih-putihnya. Seketika itu juga, kepala Paksi bawahan Sohan langsung menatap ke arah mereka. Satu persatu, pasukan kultus Watemuni Demon bermunculan yang dipimpin oleh wakil kultus mereka, Yu Cheonbaek. Saat kemudian, kedua kelompok itu pun telah saling berhadapan, di mana Yu Cheonbaek menatap ke arah Jin Sohan bertanya, "Apa kau pemimpin Trop Jin?" Saat itu, meskipun Sohan mendengarnya, dirinya hanya menatapnya, memperhatikan ke sekitarnya, sembari berpikir, tidak ada yang tampaknya seperti ketua kultus. Tapi ada cukup banyak masalah bela diri di antara mereka. Setelah berpikir seperti itu, Sohan pun berbalik dan melangkah menuju pavilion Blue Plum di belakangnya, yang membuat pasukan kultus Watemuni Demon merasa kebingungan. Lalu, setelah duduk di kursi pavilionnya, Sohan menatap ke arah Yu Cheonbaek berkata, "Kemarilah." Dengan begitu, Yu Cheonbaek pun kini melangkah memasuki pavilionnya, dan ia pun duduk di depan Jin Sohan. Kemudian ia berkata, "Aku wakil ketua kultus Watemuni Demon, Yu Cheonbaek." Sohan tersenyum membalas, "Jadi kau sang wakil ketua kultus?" Dengan tatapan seriusnya, Yu Cheonbaek bertanya, "Di mana saudaraku?" Sohan membalas, dia membekukan dirinya sendiri. Tentunya perkataan Sohan membuat Yu Cheonbaek terkejut. "Apa?" Sembari menunjuk ke arah belakangnya, di mana Yu Cheonjin telah mati membeku. Sohan menimpali, "Itu saudaramu. Aku mengubah dirinya yang membeku menjadi patung." Mendengar hal itu, Yu Cheonbaek pun sempat menatap ke arah patungnya dengan sangat terkejut. Lalu dirinya kembali menenangkan pikirannya, sembari berkata, tampaknya ia tak kuasa terhadap ultimate skill. Melihat responnya, Sohan sempat berpikir, dia ini lawan yang kuat. Mungkin karena dia wakil ketua kultusnya. Aku mau mencoba menyergap dia saat dia memalingkan wajahnya. Tapi aku tak melihat ada celah sama sekali. Lalu, Yu Cheonbaek tersenyum menuturkan, "Pemimpin Trop Jin, kukira kau bakal muter otakmu sedikit. Tapi ternyata kau malah turun tangan sendiri. Aku kecewa. Ini bukan apa-apa." Melihat tingkahnya yang bahkan tersenyum di kondisi seperti itu, Sohan pun menghela napasnya, berpikir, bahkan tersenyum ya. Lalu, Yu Cheonbaek melanjutkan, "Karena kematian saudaraku adalah masalah pribadi, aku akan mengatakan hal ini sebagai wakil ketua kultus. Kau takkan bisa menghentikan kultus yang sesungguhnya hanya dengan segini saja. Perang besar-besaran menguntungkan bagi kami, dan bahkan jika hanya para kepala yang bertarung, tampaknya tidak ada harapan untuk kalian semua. Kultus masih punya banyak pasukan yang tersisa. Pikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kau ikut campur di sini sekarang. Andai kedua pihak malah kalah dan merugi pun, jika sang ketua besar kultus membawa sendiri para elit kami ke sini, jangan akan musnah." Sohan membalas. Lalu, Cheonbaek melanjutkan, "Serahkan Paksi unortodoks Sangki. Selagi anggota tubuhmu masih utuh, aku akan membiarkanmu masih memiliki nyawamu. Aku juga akan membuat Paksi unortodoks Sangki berada di bawah komandomu." Mendengar hal itu, Sohan pun tersenyum remeh membalas, "Wakil ketua kultus pandai bicara ya, dan tidak arogan seperti sang putra ketiga juga." Mendengar hal itu, seketika itu juga Yu Cheonbaek tak bisa menahan marahnya. "Lebih baik kau berhenti membicarakan, Cheonjin." Melihat tingkahnya, Sohan pun tersenyum menghela napasnya, lalu menuturkan, "Wakil ketua kultus, aku tidak mengkhawatirkan hari esok." Yu Cheonbaek yang tak mengerti artinya bertanya, "Apa?" Sohan melanjutkan, "Aku tidak tahu kalian semua berencana
untuk melakukan apa ke depannya. Tapi, bagi seseorang yang tidak punya hari esok, tidak ada gunanya melontarkan omong kosong seperti, "Aku akan membiarkanmu hidup." Kau berharap ingin mengambil alih paksi untuk todok sangki. Kalau begitu, kau harus membunuhku saja di sini. Mendengar hal itu, Yu Cheon-baek pun hanya terdiam, menatap ke arah Sohan dengan tatapan kebingungannya. Lalu Sohan melanjutkan, "Aku meminta duel secara berurutan." Setelah melihat ke sekitarnya, Yu Cheon-baek menimpali. Jujur saja, sepertinya jumlah mereka tidak banyak. Tentunya perkataannya membuat semua ketua paksi bawahan Sohan langsung menatapnya dengan sangat tajam. Bahkan membuat tetua paksi sekte Jongnan juga ikut menatapnya. Mendengar jawabannya, Sohan pun tersenyum membalas, "Kalau kau menganggapnya seperti itu, aku akan membuat mereka lebih kuat dari biasanya." Yu Cheon-baek yang merasa aneh dengan hal itu bertanya, "Omong kosong apa ini?" Sohan menekankan, "Lawan pertamamu adalah aku." Tentunya perkataan Sohan membuat suasananya hening seketika. Lalu dengan wajah terkejutnya, Yu Cheon-baek bertanya, "Hubungan apa yang kau miliki sehingga membuat mereka lebih kuat dari biasanya?" Dengan santainya, Sohan berkata, "Karena aku akan bertarung sampai mati. Bukankah pasukanmu akan lebih lemah setelah melawanku? Kau dan paksi unortodoksku akan bertarung setelah menyaksikan kematianku dulu. Wakil pemimpin kultus, apakah akan menjadi lawan pertamaku?" Mendengar hal itu, seketika itu juga suasananya menjadi tegang, yang membuat Yu Cheon-baek bertanya, "Apa kau yakin?" Sohan pun berdiri menimpali, "Kalian semua telah melawan paksi unortodoksku. Karena itu, tidak ada hari esok untuk kita semua." Mendengar jawabannya, Yu Cheon-baek pun ikut berdiri membalas, "Pemimpin Tropjin, kau akan misali ini." Setelah mengatakan itu, dengan secepat kilat, Yu Cheon-baek kembali ke depan pasukannya. Saking cepatnya, para ketua paksi bawahan Sohan tak bisa menyadarinya, hingga mereka pun terdiam terkejut bersamaan. Lalu Yu Cheon-baek berkata, "Pemimpin Trop, Assemble Demon, kemarilah." Assemble Demon mendekat padanya membalas, "Baik, wakil pemimpin kultus." Yu Cheon-baek kini menatapnya dengan sangat tajam, menekankan, "Bawakan kepala Jin Sohan kepadaku." Dengan begitu, sang Assemble Demon pun kini melangkah mendekat ke arah pasukan bawahan Sohan. Dimengerti, di saat Assemble Demon melangkah mendekat ke arah mereka, Ilsa yang tersenyum berkata, "Aku bisa melawannya dahulu." Namun Sohan langsung menghentikannya, menjaga kiri, mundur. Lalu, ketika Sohan telah berada di sampingnya, Ilsa yang bertanya, "Apa kau sungguh berencana melawan mereka duluan?" Sohan yang kini telah berdiri di hadapan Assemble Demon berkata, "Bagaimana bisa aku bertindak sama seperti kultus demonik yang mengirim bawahan mereka untuk mati dahulu?" Mendengar hal itu, Ilsa yang paling merasa lucu langsung menertawakannya. "Bagus, jika ada orang yang mencoba mengganggu pertandingannya, aku akan mencabik-cabiknya." Tentunya perkataan Ilsa yang membuat pasukan kultus watai peneliti menik langsung menatapnya. Meski begitu, Assemble Demon kini berkata, "Kau terlalu sombong sebagai paksi ortodoks. Aku, Wei Gumso, peringkat terendah di kultus." Sohan membalas, "Ya sekilas, kau memang terlihat seperti peringkat terendah." Tentunya perkataan Sohan membuat Wei Gumso, Assemble Demon, mulai merasakan murka padanya. Lalu Sohan melanjutkan, "Apa kau maju karena paksaan atau karena rasa percaya diri? Apapun itu, kalau kau tidak mau mati, berlututlah di samping putra ketiga dan tetaplah di sana." Wei Gumso
yang kini tak lagi bisa menahan emosinya, langsung menyerang Sohan menggunakan pedangnya. Bocah brengsek! Sohan pun langsung melompat untuk menghindarinya. Namun Wei Gongso langsung mengejarnya. Lari kemana kau? Melihat hal itu, Sohan pun kini menarik keluar kedua pedang kembarnya dan menangkis semua serangan yang Wei Gongso lakukan hingga mereka berdua tiba di pinggiran danau sembari terus bertukar serangan masing-masing. Di tengah pertarungannya, Wei Gongso berpikir, apa dia tak terlalu hebat? Ki kami hampir mirip dan kecepatan dari teknik pedang yang dia kembangkan dengan senama Sharp Blade tidak secepat itu. Akan aku akhiri ini. Melihat pertarungannya, pasukan kultus Watermelon Demon berkomentar, wah, pemimpin Trop Wei memang hebat. Pemimpin Trop Wei memang sangat terampil. Seorang ketua faksi mereka berteriak, pemimpin Trop Watermelon Demon, jangan lengah. Di saat Wei Gongso terus menerus menekan Sohan, ia berpikir kekhawatiran yang sia-sia saat dia satu langkah lagi sebelum kudorong ke danau. Aku akan menghancurkannya. Namun, di saat Sohan telah memasuki pinggiran danaunya, Sohan menggunakan pedangnya untuk membuat percikan air yang mengarah kepada Wei Gongso. Tras! Melihat hal itu, dengan santainya, Wei Gongso langsung menang percikan airnya menggunakan tangan kirinya. Tras! Yang membuat percikan airnya kini mengenai tubuhnya. Lalu, di saat Sohan langsung menyerangnya dan ia tahan dengan pedangnya, Wei Gongso tersenyum berkata, menggunakan trik sepele, apa kau ingin bermain air, hah? Setelah mengatakan itu, Wei Gongso pun mendorong mundur Sohan dan kembali memasuki pinggiran danaunya. Di saat Sohan berdiri di pinggiran danaunya yang juga posisinya membuat kedua pedangnya masuk ke dalam air, Wei Gongso yang merasa kemenangannya telah terjamin berkata, menyerahlah. Sejak awal, faksi unortodoks biasa tidak pernah sebanding dengan kultus asli. Namun tanpa ia sadari, Sohan yang menekan kedua pedangnya telah masuk ke air, kini melepaskan sejumlah racun ke dalam airnya. Saat itu, Sohan berkata, tidak akan terlihat dengan baik pada jarak ini. Tentunya, Wei Gongso yang belum mengerti maksudnya bertanya, apa? Namun, Sohan langsung menyerangnya kembali menggunakan percikan air yang telah teracuni. Melihat Sohan yang kini menggunakan kembali sebuah serangan yang sama seperti sebelumnya, Wei Gongso yang menganggap remeh air itu langsung menahannya menggunakan telapak tangan kirinya. Dasar bodoh, apa kau pikir trik yang sama akan berhasil 2 kali? Dengan begitu, Wei Gongso pun menahan percikan airnya tanpa curiga sama sekali. Dan video ini pun diakhiri dengan, namun setelah percikan airnya yang mengenai tubuhnya kini tumpah ke tanah, tangan kiri Wei Gongso terlihat melepuh dan bahkan juga membuat tubuhnya merasakan hal yang sama. Ini. Melihat reaksinya, Sohan pun tersenyum puas menatapnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.